Sekarang saya akan mulai menjelaskan mengenai konsentrasi. Tapi sebelum saya masuk pada metode bagaimana mengaplikasikan konsentrasi itu, saya akan mulai masuk pada cara berpikir terlebih dahulu. Kenapa kita perlu melakukan konsentrasi? Mungkin kita sering mendengar ya ketika ujian atau apa gitu, kita sering harus dihadapkan pada situasi yang berkonsentrasi. Tapi sebenarnya apa sih konsentrasi itu dan bagaimana? Kalau dalam konteks acting sendiri, sebenarnya konsentrasi itu adalah bagaimana kita memfokuskan pada sesuatu dengan posisi yang sangat sadar. Artinya kita tahu apa yang kita hadapi dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita hadapi itu. Kalau misalnya dalam konteks acting, saya sebagai aktor, saya tahu apa yang saya hadapi, ruang set semacam apa, lawan main semacam apa. Saya sadar betul dengan apa yang saya dengar, saya sadar dengan apa yang harus saya rasakan dan lain sebagainya, sehingga itulah yang disebut konsentrasi. Dan konsentrasi itu makanya kalau saya garis bawahi adalah bagaimana kita betul-betul menyadari dengan apa yang sedang kita hadapi itu. Jadi bukan perkara berpikir saja menurut saya. Konsentrasi itu adalah bagaimana kita menghidupkan seluruh indera kita, seluruh perangkat tubuh kita untuk kita menghadapi apa yang benar-benar kita harus lakukan pada saat itu gitu. Misalnya kalau dalam konteks ini berakting. Nah, sekarang saya akan mulai mencontohkan salah satu metode untuk berkonsentrasi. Nah, sekarang saya akan mulai mengaplikasikan bagaimana salah satu metode untuk konsentrasi. Jadi kawan-kawan, kalian bisa melakukan sendiri di rumah. Caranya adalah salah satunya dengan silakan duduk bersila atau silakan pilih posisi apapun sebenarnya, asalkan kawan-kawan ada dalam posisi yang rileks dan nyaman. Nah, kemudian dalam posisi itu, kalau sekarang saya bersila, kawan-kawan boleh memandangi satu titik dulu. Satu titik pandangi tanpa berpikir, tanpa harus ada tendensi untuk merasakan sesuatu dan lain sebagainya. Cobakan untuk ada dalam kondisi yang senetral mungkin. Pandang satu titik, kemudian jika sudah siap, jika sudah merasa rileks, kalian bisa menutup mata. Usahakan ketika kalian sedang melakukan konsentrasi semacam ini, kalian harus bernafas sewajarnya. Kemudian kalian juga tidak harus menekankan diri untuk berkonsentrasi atau memikirkan sesuatu. Sadari jika masih ada bagian tubuh yang tegang, coba dirilekskan dulu. Dirilekskan, apakah alis masih mengkerut? Apakah ada bagian tubuh yang masih terasa kaku? Coba dirilekskan dulu. Nah, jika sudah, di sini saya akan mulai mengaplikasikan metode bagaimana berkonsentrasi dengan fokus pada salah satu organ tubuh kita. Nah, di sini saya mau fokus ke indera pendengaran dulu. Jadi kawan-kawan bisa konsentrasi, diam, pandangin satu titik. Setelah rileks silakan tutup mata. Kemudian coba untuk meregangkan segala otot-otot, jangan ada yang kaku. Lalu fokus pada pendengaran. Pendengaran saja, hanya pendengaran, tanpa harus berpikir apa yang harus didengar, tanpa harus merasakan apa yang terdengar. Nah, coba bayangkan dimanapun kalian berada, dengar suara yang paling jauh sekalipun. Oke, saya di sini akan mencoba ya. Mendengar ada suara klakson dan motor dari jarak jauh, mungkin beberapa kilo, mungkin dekat lampu merah yang letaknya beberapa kilo dari tempat saya duduk sekarang, mungkin 1 kiloan, hampir 1 kilo atau beberapa 500 meter. Kemudian mulai maju, saya mencoba untuk mendengarkan yang terdekat. Tadi saya mendengarkan beberapa bunyi motor lalu lalang, kemudian ada suara anak kecil, dan ada juga suara hewan, tapi saya tidak tahu itu hewan apa. Suara motor lewat, mulai menjauh,
Itu sederhana aja ya. Saya cuma melakukan demonstrasi sedikit saja. Jadi saya tidak melakukannya full karena saya kira beberapa instruksi yang tadi saya sudah paparkan di depan bisa dilakukan sendiri. Jadi intinya adalah hal yang perlu dilakukan ketika konsentrasi adalah kita betul-betul menyadari kondisi tubuh kita, menyadari posisi kita, menyadari nafas kita, tanpa harus mendikte kita harus melakukan apa, tanpa harus mendikte pikiran kita untuk berkonsentrasi. Karena justru letak konsentrasi itu bukan hanya ada dalam pikiran gitu, bukan hanya ada dalam kepala kita, tapi juga konsentrasi itu melibatkan kondisi tubuh, kondisi perasaan dan pikiran. Jadi dia melibatkan beberapa elemen. Konsentrasi itu bukan melulu ada di pikiran. Justru ketika kita menekankan diri untuk konsentrasi, maka kita perlu menanyakan pada diri sendiri apakah kita sudah benar-benar konsentrasi atau belum. Karena ketika pikiran saja yang bekerja, maka bisa jadi indera kita atau alat kita yang lain itu justru tidak bekerja. Sedangkan ketika kita harus berkonsentrasi, kita harus menghadapi sesuatu seperti itu. Seperti misalnya katakanlah, ini saya memberikan analogi sederhana. Misalnya kita ujian, lalu ketika ujian kita menekankan diri untuk berpikir dan berkonsentrasi. Nah, pada saat itu kita tidak melihat situasi kita, misalnya ternyata ada sesuatu yang justru harus kita perhatikan di luar dari konteks kertas ujian gitu. Kita harus peka terhadap sekitar dan lain sebagainya. Itu juga ada dalam konteks konsentrasi sebenarnya. Jadi dalam metode ini kalian bisa cobakan di rumah. Kalian boleh fokus pada pendengaran, boleh fokus pada hal lain juga. Terserah, bebas. Pokoknya yang saya tekankan adalah usahakan ada dalam kondisi sesadar mungkin apa yang sedang kalian hadapi. Setelah sadari itu, mulailah kalian fokus pada satu titik dulu. Oke, saya akan mendengar yang paling jauh sampai yang paling dekat. Kemudian mulai dari situ kalian akan bisa mulai fokus pada pendengaran dulu. Nah, itu bisa juga dicobakan pada organ-organ lain, tidak hanya pendengaran, pada indera lain juga bisa gitu. Oke, cukup untuk materi konsentrasi.